DKI Jakarta. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, kiranya kita semua diberikan kesehatan dan sukacita. Sekalipun kita kehilangan seorang yang sangat berharga dan berarti, tapi saya percaya penghiburan dari Tuhan lebih dari semuanya akan menguatkan kita bersama-sama. Dan sebagai sesuatu yang sangat berharga, kesempatan yang terakhir, kalau dari pihak keluarga mungkin masih hendak berfoto, karena kalau nanti ibadah di penghujung ibadah ini kita akan menutup peti dari kekasih kita Bapak Pendeta Horas Simanjuntak, di mana kita akan menghantarkannya di tempat peristirahatan terakhir. Jadi kalau ada, masih ada, baik dari pihak keluarga, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Baik, puji Tuhan. Baik, dengan penuh sukacita kita akan mempersiapkan diri memulai ibadah. Dan sebelum nanti kita akan awali dengan satu peniupan shofar, ya, supaya bisa dipersiapkan. Pengumuman yang pertama saya mau sampaikan bahwa saya mengenal Bapak Pendeta Horas Simanjuntak jauh ketika saya masih berusia SMA, mengalami kasih Tuhan, dipanggil Tuhan dan mulai melayani. Amang dan Inang sudah di ladang pelayanan Tuhan. Kami bertumbuh bersama-sama dalam pelayanan dan Amang adalah senior saya. Dan kalau hari ini kita patut memberikan satu penghormatan yang terbaik buat Bapak Pendeta Horas Simanjuntak yang ada bersama dengan kita. Baik, sebagai sebuah informasi, nanti ibadah pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon akan dilayani oleh Bapak Pendeta Luhut Panggabean. Karena itu beliau sudah siap menanti kita di sana nanti keberangkatan dari tempat ini. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya persilakan peniupan shofar akan memulai ibadah kita. Dialah Tuhan yang merahmati kita. Dialah Tuhan yang memberi kita anugerah setiap hari selalu baru, setiap pagi selalu baru. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Dia, Allah yang mengasihi kita. Ada sebuah pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau manis bagi jiwa kami. Mari katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan semuanya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Banggakan tangan kita. Ketika
Tidak pernah ada yang dapat memastikan kapan batas akhir kehidupan kita. Tidak ada. Bahkan ada banyak orang-orang yang belum mengecap udara di muka bumi telah berakhir kehidupannya. Namun kalau kekasih kita, Bapak kita, mendahului kita, di atas semua duka cita, kita ingat seperti pujian yang berkata, kasih Allah terlampau besar. Dia telah memberikan satu-satunya putranya Tuhan Yesus untuk kita. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Kita akan kembali pujian ini, katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh terbukti. Bolehkah keluarga saja katakan bersyukur, bersyukur. Biarkan keluarga naikkan pujian. Amin, amin. Kami menyembah-Mu. Ayo bersama-sama kita tinggikan Dia, katakan bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur. Mari kita bersyukur. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia pribadi yang mengasihi kau dan saya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah Tuhan. Ayo sembah Dia, haleluya.
bersyukur pemeliharaanmu sempurna. Tiada berkesudahan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami tetap mengingat betapa kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi. Engkau mengikat perjanjian kepada umat-Mu bukan karena kesalehan dan kebaikan kami, karena satu korban yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini menyentuh dan menjamah, mengangkat hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan mengecap betapa baiknya Engkau dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati acara kami, Engkau mengurapi setiap pelayan-Mu dan umat-Mu, karena kami rindu mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur bersama-sama. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kamu selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kamu. Lagi katakan selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa kesaksian puji-pujian. Dan kiranya kesaksian puji-pujian yang kita akan dengar juga menjadi satu pesan kepada keluarga di tempat ini khususnya, bahkan kepada seluruh jemaat dan kita yang hadir, bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya persilakan ada kesaksian puji-pujian dari Saudara Immanuel dengan Saudara Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudara sekalian. Shalom. Sebentar kami berdua akan memuji Tuhan dan juga mempersembahkan sebuah lagu untuk almarhum Bapak Gembala kami. Dan sedikit kesaksian saya bahwa saya secara pribadi, saya mengikuti Bapak Gembala sejak saya masih kecil. Sejak saya masih SD, itu kurang lebih tahun 1993. Dan setiap perjalanan Bapak Gembala, puji Tuhan, saya terus mengikuti. Dan kalau saya bisa berdiri sampai saat ini, itu semua saya percaya adalah karena doa-doa dari Bapak Gembala, dan juga karena topangan pengajaran yang beliau berikan di dalam kehidupan saya. Dan saya masih bersyukur kalau sampai akhir hayat Bapak Gembala saya masih tetap setia ada di tempat ini, dan sampai seterusnya. Terlebih sekarang saya percaya pengurapan pun sudah dilimpahkan kepada Ibu Gembala, dan saya pun akan terus menopang Ibu Gembala di dalam pelayanannya. Dan saya percaya apa yang sudah dirintis oleh Bapak Gembala, baik itu ketegasan, baik itu cinta kasih, pasti sekarang sudah ada di dalam diri Ibu Gembala yang sebentar akan memimpin kami semua di dalam pengembalaan ini. Dan sebentar saya dengan Immanuel akan menyanyikan, mempersembahkan pujian yang berjudul Living Hope, sebab pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan yang lebih lagi kepada setiap kita seturut dengan rencananya. Baik, selamat menyaksikan. Ini
Ini juga salah satu pujian yang Bapak Gembala sangat menyukainya. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The courts have spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God,
keluarga yang ditinggalkan, tetap kuat, tetap semangat, pasti Tuhan akan setia memberkati kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Oh ya, baik. Jemaat yang ingin memuji Tuhan dari GPI, mari saya persilakan untuk maju ke depan.
Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan. Namun kita ada di muka bumi ini tidak selama-lamanya. Jadi sebabnya yang paling utama dalam hidup ini bukan hanya bekerja, bukan di rumah tangga. Tapi yang paling utama dalam hidup ini justru adalah mengalami cintanya Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala telah meninggalkan jejak yang sangat baik buat kita. Bapak Gembala telah memberikan sebuah pesan, tuntunan, model kehidupan. Dan tugas kita bersama adalah mengikuti jejak tersebut untuk mengasihi Tuhan sampai pada waktunya kita juga pun kembali kepada-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari buka hatimu. Biarkan lagu ini mengingatkan kembali betapa yang terpenting dalam hidup ini, kita tidak kehilangan cinta kita kepada Tuhan Yesus apapun keadaannya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, dari hati kita yang paling dalam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tangan kita, katakan, ya Allah, ya Allah, aku mari tunjukkan Dia dengan segala hati kita. Ya Allah, ini aku anakmu, takkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, takkanlah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Allah, ya Bapa, ya Allah, Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini menjadi doa kami Tuhan. Dalam waktu yang terbatas, dalam kehidupan bahkan yang tidak sempurna, biarlah kami tetap
mengasihi-Mu bahkan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sekalipun kami melewati lembah baka, lembah kekelaman, sekalipun kami melewati lembah air mata, Engkau memampukan kami menjadikannya lembah bermata air. Kau menjadikannya Tuhan kesaksian dan puji-pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Allah untuk kesempatan yang begitu bernilai dan berharga. Nyatakan hati-Mu, nyatakan firman-Mu. Kami mau mendengar dengan hati yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita siap-siap mendengar firman Allah, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita nanti memasuki dalam acara klimaks, yaitu penutupan peti jenazah dan perminyakan, kalau ada minyaknya boleh dipersiapkan, dan kita semua masing-masing terlibat dalam pemberangkatan almarhum Bapak Pendeta Horas Simanjuntak, yang adalah Bapak kita, orang tua kita, teladan kita. Biarkan firman Allah menguatkan kita bersama-sama ya. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan masing-masing kita, seringkali kita terhanyut dengan berbagai hal, sampai terkadang kita lupa bahwa waktu kehidupan masing-masing kita itu ada batasnya, ada jatahnya, ada tanggal expirednya kalau sebuah produk ya. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu pergi ke sebuah toko membeli sebuah produk, misalnya mie instan, itu dituliskan tanggal expirednya, tanggal kedaluarsanya. Kehidupan kita di muka bumi itu juga seperti itu. Nah, mari kita akan lihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Jadi kalau boleh saya beri judul renungan pagi hari ini, masing-masing kita punya jatah. Mazmur 90 ayat yang ke-10 saya akan baca. Alkitab berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan yang menarik adalah dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, Mazmur 90 ini adalah ungkapan seorang yang sedang termenung di dalam hidupnya. Dari mana dan mau kemana dia nantinya. Kalau saya ditanya tadi pagi, Pak Pendeta mau kemana? Saya mau ke Palmerah, mau ke Selipi, mau apa? Mau melayani. Setelah itu saya ada perjalanan berikutnya. Semua kita sebetulnya diberikan tujuan. Tapi sayangnya sekali lagi, dunia ini begitu menghanyutkan di dalam pekerjaan, penderitaan, tantangan, bahkan berkat dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya apa yang diungkapkan pada ayat 12 ini menjadi sebuah realitas yang harus kita renungkan. Apakah kita telah menyadari bahwa yang Tuhan rindukan kita bertambah bijak, bertambah memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita masing-masing. Pada ayat 10 ini ada dua hal paling tidak yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Yang pertama, tentang masa hidup. Masa hidup. Saudara, kalau tumbuhan tanpa disirami, masa hidupnya akan lebih pendek. Tapi kalau disirami, diberi pupuk, masa hidupnya lebih panjang. Kalau dirawat dari hama, masa hidupnya lebih panjang lagi. Sebetulnya hidup kita tidak jauh berbeda. Kita perlu memahami masa hidup kita itu berharga. Perlu kita manfaatkan. Perlu kita gunakan sebaik-baiknya. Perlu kita jadikan bernilai dan berarti. Saya bersyukur seperti
Saudara Andreas cerita kenal Pak Gembala dari sejak sekolah minggu. Yang pertama kenal dengan Amang dan Inang di tempat ini adalah istri saya, Bu Ruh Tagalog. Kenal gereja penyebaran Injil dari SMP. Beranjak SMA ketemu saya, belum lilik-lilikan, baru kenal, baru hadir di persekutuan doa. Tapi sekian tahun kemudian kami dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan dan menggembalakan. Yang saya mau ceritakan adalah Amang sudah mendahului saya. Saya sedang berlari mengejar tujuan. Seperti itu juga kita. Pertanyaannya, sudahkah kita maksimalkan, kita manfaatkan batas waktu kita itu? Satu ketika ada sebuah cerita, seorang yang bernama Alfred Nobel. Dia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal karena jasa-jasanya yang menemukan bagaimana bom atom, ya, dan kemudian dari kekayaan yang diperoleh hasil hak ciptanya dan semuanya itu, Alfred Nobel hari ini dikenal dengan sebuah kenangan yang berbeda. Tapi sekian tahun yang lalu, satu hari dia bangun pagi-pagi, dia membaca sebuah surat kabar tentang kematiannya. Dan di berita itu dia baca kolom komentar. Dan betapa menyedihkannya, banyak orang yang berkomentar buruk tentang dirinya. Ada yang berkata, syukur pembuat kekacauan sudah dipanggil Tuhan. Ada yang berkomentar, wah, untung cepat-cepat dipanggil Tuhan. Banyak nada-nada negatif yang seperti itu dituliskan dalam kolom komentar koran tersebut. Ketika Alfred Nobel membaca itu, dia terhenyak. Kenapa? Di dalam perjuangannya, dia adalah seorang sains, seorang ilmuwan. Di dalam jerih payahnya yang begitu rupa, di akhir hidupnya justru hanya kenangan yang buruk yang tertinggal kepada masyarakat, bahkan kepada dunia. Dan setelah dia membaca itu, dia menjadi sadar ada yang salah dengan pemanfaatan waktu di dalam hidupnya. Saudara, Alfred Nobel berbalik dari seorang penemu bom atom yang terkenal. Dia menginvestasikan hasil karyanya, kekayaannya menjadi kepada sebuah yayasan untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mencapai karya-karya terkenal bagi kemanusiaan. Dan ketika usut punya usut, ternyata siapa yang ditulis di koran tersebut tidak lain adalah saudaranya. Sayangnya, wartawan yang menulis atau mengutip namanya salah menuliskan. Dia menuliskan nama Alfred Nobel yang terkenal itu. Bapak Ibu, apa sebuah pesan di dalam cerita ini? Seringkali kita tidak tahu bagaimana dampak hidup kita sampai ujung batas waktu hidup kita tiba. Alfred Nobel bersyukur ketika dia terhenyak dengan koran tersebut yang memberitakan nada negatifnya, tapi mendatangkan kebaikan, kesadaran bagi dia. Bagaimana kita gunakan batas waktu hidup kita? Apakah kita terlalu banyak berleha-leha, terlalu banyak tenggelam di hal-hal yang duniawi, atau kita memberi waktu kepada Tuhan, kepada sesama, kepada namanya? Kita memberikan waktu untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara, masing-masing kita ada jatah hidup. Dengan apa kita mengisinya? Yang kedua, saudara, yang kedua berbicara tentang kebanggaan. Ada seorang tokoh yang terkenal, motivator terkenal, namanya Nick Fauci. Lahir dengan cacat yang begitu hebat sekali. Tangan dan kakinya betul-betul tidak sempurna, karena hampir bisa dibilang tidak ada, karena hanya keluar sedikit saja, kecil tangan dan kakinya.
Tetapi Nick Vujicic hari ini berbahagia karena telah menikah dengan wanita cantik, memiliki keturunan. Kalau tidak salah saya lihat ada 2 atau 3 orang. Dan menjadi hamba Tuhan, menjadi motivator terkenal berkeliling dunia. Yang menarik adalah bagaimana Nick Vujicic membanggakan dirinya. Ketika satu wawancara bertanya kenapa Nick bisa begitu bangkit melawan keterpurukan dirinya, di mana kalau dia berkaca tidak ada yang dapat dibanggakan. Tetapi sebaliknya Nick telah menjadi inspirator, motivator buat dunia, buat anak-anak muda. Ternyata ini rahasianya. Nick telah membalikan rasa sakit itu menjadi sebuah dorongan hebat, dorongan kuat untuk menghasilkan sebuah karya di masa hidupnya yang terbatas itu. Yaitu apa? Banyak orang dikuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sakit kita Tuhan mampu ubah menjadi kekuatan kita. Kehilangan kita dapat Tuhan ubah menjadi satu pengalaman karya yang hebat, keajaiban Tuhan. Saudara, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, aku tidak lulus kuliah. Kalau anak muda berkata, so what? Memang kenapa Bob Sadino tidak kuliah? Dia memulai hanya jualan telur, tapi dia telah menjadi pengusaha hebat. Itu dimulai membalikan rasa sakit itu menjadi daya dorong. Ayat 10 ini berkata kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang menarik adalah kita bisa bangga dengan kemewahan. Tapi Rasul Paulus justru bangga dengan semua rasa sakit yang dia derita untuk melengkapi penderitaan Kristus bagi gerejanya. Saya berdoa hidup ini butuh pengorbanan. No pain, no gain. Hidup ini butuh harga dibayar. Karena itu saya memberikan dorongan, kiranya kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Seperti Aman yang sekalipun sebentar akan tiba di peristirahatan yang terakhir, dia telah memanfaatkan waktu yang diberikannya sebaik-baiknya. Ayat yang ke-12 kita akan lihat dari Mazmur pasal yang ke-90 ini. Ayat 12 ini kiranya menjadi kunci dari apa yang disampaikan dalam perenungan pagi ini. Mazmur Daud ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata menghitung itu artinya mencermati. Kata menghitung itu artinya, ayo lihat dalam sebuah neraca, apakah kita lebih banyak keburukan atau kebaikan. Kata menghitung itu artinya memberikan waktu untuk berhenti sejenak. Tapi tujuannya kita berkata supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena dengan hati yang bijaksana lah sesungguhnya hidup kita dapat gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, saya berdoa seperti kita pengkhotbah berkata, lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Ternyata karena di rumah duka kita memahami batas akhir kehidupan kita. Bapak, Ibu, Ama, Ina, anak-anak muda, saya sebagai hamba Tuhan mau tutup dengan sebuah cerita. Saya bekerja 9 tahun di sebuah kantor dan bekerja sebagai staf accounting. Satu ketika saya berangkat pulang dari kantor saya di Tangerang. Saya tidak menduga bahwa hari itulah saya akan dihantam oleh sebuah mobil dengan keras ketika saya berkendara sepeda motor. Saya terjatuh, tergeletak di jalan dengan kaki sebelah kiri patah. Patah, betul-betul patah. Bukan sekedar pengemuk, patah.
di dalamnya tulang besar. Sambungan engkol paha di sebelah sini geser lepas dan mangkoknya itu remuk. Saya dibawa ke rumah sakit umum Tangerang dan dokter berkata, "Pak, ini tidak mudah, butuh waktu." Akhirnya mereka terapi saya, mereka operasi saya, dan paling tidak ada 6 bulan saya melewati proses pemulihan. Dalam masa 6 bulan itu kadang-kadang datang pikiran-pikiran negatif. Gimana kalau kaki saya tidak lurus lagi? Gimana kalau saya pincang selama-lamanya? Tetapi satu yang di dasar hati saya yang tidak pernah hilang, saya selalu berkata, apapun jadinya, apapun keadaannya, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. 6 bulan berlalu, saya mulai berangkat ke kantor dengan 1 tongkat. Tetapi karena saya punya kesukaan bermain bola basket, saya mulai main bola basket dengan tongkat 1 itu di tangan. Itu memberikan satu gairah semangat. Sampai akhirnya, kalau hari ini saya masih diberi kesempatan menarik nafas hidup, sakit saya pada waktu itu 6 bulan. Kalau boleh saya katakan, kalau Tuhan tidak utus seorang malaikat, seorang pemuda, boleh saya katakan, pemuda yang datang tidak tahu dari mana, pakaiannya lusuh, mengangkat tubuh saya dari aspal itu dan berkata, Pak, tolong Pak, percaya saya. Dia keluarin KTP-nya, dia mau kasih saya, pegang KTP saya supaya Bapak percaya. Saya mau tolong Bapak, benar-benar tulus. Kalau bukan karena Tuhan memberikan kesempatan, mungkin saya tidak ada di tempat ini. Karena ketika kecelakaan itu frontal, dari depan ke depan, dan motor yang ditabrak itu hancur total, tidak bisa diperbaiki saat lagi. Tapi yang saya mau ceritakan, kesempatan selalu diberikan. Kesempatan selalu diberikan. Hari ini, berapa banyak kesempatan diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita belum menyadarinya. Waktu terbatas. Biarlah rasa sakit, biarlah apapun yang menjadi kebanggaan, sebaliknya kita gunakan kembali untuk memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan menggoreskan firman-Nya ke dalam lubuk hati kami. Kalau kami diberikan kesempatan, biarlah kami menyimaknya dengan baik. Kalau kami diberikan Tuhan waktu untuk berdoa, biarlah kami berdoa dengan baik. Biarlah kami tidak melewatkan tahun-tahun hidup kami dengan biasa dan menghasilkan satu kehidupan yang satu hari kelak kami akan bertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih kalau ada seorang bernama Alfred Nobel yang hari ini menginvestasikan kekayaannya untuk sebuah yayasan yang memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi bagi kemanusiaan. Karena sebuah kesadaran, hidup ini satu hari akan berakhir. Apa yang orang akan kenal tentang hidup ini? Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Sebelum hamba-Mu melanjutkan lebih lagi acara pada pagi hari ini, taruhkan dalam hati kami, Tuhan, hati yang takut dan gentar. Hidup yang sebentar saja, Tuhan, biarlah Kau isi dengan kasih-Mu. Kau baharui dengan kebenaran-Mu. Kau insafkan dengan Roh-Mu. Kau beri semangat kalau kami layu, jatuh dan tidak berdaya. Kau bangkitkan kembali kami berkarya lebih lagi bagi kerajaan-Mu. Supaya kami tidak berhenti pada satu rasa sakit. Sebaliknya kami menjadikan rasa sakit sebuah daya juang, daya dorong. Supaya salib yang keras, yang kasar itu tidak sia-sia telah ada di Golgota. Tuhan Yesus yang baik, yang setia, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur.
sebentar kita akan mendoakan keluarga dalam hal ini. Bolehkah keluarga dari Bapak Pendeta Horas Simanjuntak boleh ada bersama dengan saya? Teman-teman dia boleh di sini. Yaitu istri, anak, keluarga dekat, silakan ada lagi. Kita bersama-sama akan melepaskan berkat, akan melepaskan doa, dan kita tentu percaya di dalam ibadah seperti ini Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Boleh berbaris, mungkin jadi satu baris. Ya, saya ya. Mari kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Adalah tugas hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan doa dan kekuatan, yaitu kasih karunia dan anugerah daripada-Mu. Hari ini kuatlah Engkau, jadilah teguh, sebab Tuhan sajalah pengharapan-Mu. Bapakku berdoa untuk Inang Simanjuntak, Engkau teguhkan Tuhan. Tanganku terlalu lemah untuk menopangnya, tetapi hari ini aku arahkan tangan yang lemah ini menjadi saluran-Mu saja. Jadilah teguh, jadilah kuat, sebab Tuhan memberikan kekuatannya kepadamu. Apa yang telah dimulai, biarlah dilanjutkan. Kesetiaan Tuhan menjadi sandaranmu. Engkau tidak akan dibiarkannya, engkau tidak akan ditinggalkannya, karena Dia akan menjadi suamimu yang sejati. Syakarana masata kurubo shikerebe. Tuhan, aku berdoa, tidak ada satu hal yang lain yang akan melemahkan iman semangat Inang Simanjuntak. Karena itu menteraikan doa hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kasih karunia menopang, tangan Tuhan yang kuat menyertai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian pula atas hamba-Mu, anak-Mu Tuhan, Bapak David dengan istri, biar Engkau menguatkan mereka dalam rancangan-Mu di rumah-Mu. Jadilah teguh, jadilah kuat, sebab Tuhan yang memilih dan memanggil Engkau setia adanya. Tidak dibiarkan Engkau melangkah goyah, dan tidak dibiarkan Engkau kehilangan arah. Jadilah teguh, jadilah kuat, sebab Dia yang memulai perjalananmu setia mendampingi Engkau sampai batas akhir, sampai Engkau kembali pada kekekalan. Engkau suami istri, jadilah sehati, jadilah teguh, jadilah kuat, sebab kasih karunia Allah menyertai-Mu. Dan Engkau dipilih, dipanggilnya. Seperti Daud, Engkau mungkin tersembunyi, tapi pada waktunya Engkau akan dimunculkan. Kasih karunia menyertai, kekuatan baru turun berlimpah-limpah hari ini. Dan Tuhan yang mengurapimu tidak pernah dan tidak mungkin akan berdusta. Dia akan menopang Engkau dengan firman-Nya dan kuasa-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga yang kehilangan Amang dan Inang yang di hadapan-Ku. Tuhan topang, Tuhan berkati. Kemurahan-Mu membangkitkan semangat yang baru. Kalau ada keluarga yang telah mendahului, semuanya kami Tuhan, biarlah semakin setia pada perjalanan yang Kau percayakan ini. Karena itu jadilah teguh, jadilah kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Anak-Mu Tuhan kekasih suami istri, Engkau menopang, menguatkan, Engkau menjadikan segala sesuatunya sempurna dan indah. Engkaulah Allah yang memulai, Engkau yang membuka pintu yang tidak mungkin ditutup oleh orang lain. Engkau yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, sebab Engkau Allah yang sempurna. Biarlah kami seluruh keluarga diberkati, dikuatkan, dan tidak ada satu kehilangan yang akan mengambil sukacita pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tangan kita bangkit berdiri, kita arahkan kepada keluarga. Biarlah keluarga menerima berkat, biarlah keluarga menerima kasih karunia, biarlah keluarga menerima topangan doa.
Tuhan, kekuatan yang baru, kasih sayang dan kemurahan-Mu, turunlah sekarang kepada keluarga besar Simanjuntak. Turunlah menopang, menguatkan. Kehilangan tidaklah menjadi akhir, tapi biarlah menjadi sebuah permulaan yang ajaib daripada-Mu. Berkat rahmat, damai, sejahtera, kami hamba-Mu, kami umat-Mu melepaskan berkat ini menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk kembali, Amina. Kekasih-kekasih Tuhan jemaat. Dalam kesempatan siang hari ini juga, nanti kita akan membawa persembahan, membawa kolektor dalam ibadah kita. Dan sebelum nanti kita akan membawa persembahan kita, saya persilahkan untuk dari keluarga atau bere yang akan memberikan pesan, renungan singkat yang kiranya akan menguatkan keluarga di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan. Ya, shalom, selamat pagi. Terima kasih buat seberapapun jemaat yang menyaksikan Zoom meeting. Ya, buat pagi hari ini. Saya secara pribadi mewakili ponakan Bere, ya, kalau bahasa Bataknya. Saya melihat garis dari saya punya opung ke generasi yang di atas. Yang mewariskan warisan rohani, bukan warisan materi. Berapa tahun yang lalu opung saya dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak tinggalkan pelayanannya, walaupun dia tidak mendengar dan dia tidak bisa melihat. Satu hal yang saya belajar, bagaimana saya punya generasi yang takut akan Tuhan. Kebetulan saya punya tulang saya 2 yang jadi hamba Tuhan. Tapi saya gak lihat tulang saya satu lagi kemana yang jadi hamba Tuhan. Ya, yang satu tulang saya sebagai orang jemaat, sebagai yang biasa. Saya punya mama tua biasa, ketua dari sepupu saya. Saya punya inang muda saya seorang hamba Tuhan. Sama meregenerasikan generasi dari opung 3 orang. Tapi 2 orang sudah diambil Tuhan. Ini pahlawan Tuhan yang tak bisa saya harus bicarakan. Karena saya bersyukur saya dilahirkan di keluarga yang punya generasi yang takut akan Tuhan. Tadi pendeta sudah bilang, ya, ada waktu dan tanggal, makanan ada expirednya. Tapi puji Tuhan, tulang saya tidak dipanggil dalam keadaan COVID-19. Ya, itu satu hal anugerah. Di dalam kesakitan, di dalam kelemahan, saya lihat tulang saya tidak banyak berbicara. Terima kasih Andre, kamu bisa menggenerasikan DNA warisan rohani dari para tulang saya. Ya, saya melihat kamu punya khotbah kurang lebih sudah mendekati gaya tulang saya. Saya minta dengan hormat jangan tinggalkan sampai apapun gereja penyebaran Injil. Tadi saya bicara dengan sepupu saya, buat David, buat Noel, nggak ada tulang, nggak ada gembala, nggak ada apa-apa. Siapa yang menggenerasikan, mewariskan gereja di tempat ini? Dia bilang apa? Kami gak siap. Karena kalau dibilang khotbah 3, segala sesuatunya ada masanya. Berarti di sini tulang saya waktu dilahirkan dalam kandungan, ya kan? Sudah dipilih, sudah ditentukan dan sudah dipanggil. Tidak bisa lari kemanapun juga. Saya dengar kesaksiannya tulang saya ini orang yang nakalnya luar biasa. Betul nak tulang? Tapi Tuhan panggil, Tuhan pilih. Begitu pula saya dari 8 bersaudara. Saya dipilih, saya ditentukan untuk saya menjadi saksi Tuhan. Karena apa saya bilang, Tuhan terima kasih kalau saya ditangkap SMA kelas 2. Kalau enggak saya mau jadi apa Tuhan? Tapi saya lihat lagi generasi saya yang di atas, yang suka berdoa. Kemarin mama kasih video dan tulang sakit. Kenapa yang dipanggil Tuhan? Tulang saya. Secara jujur, saya punya pelayanan di kota Surabaya. Saya batalkan. Ya, karena apa? Ini pahlawannya Tuhan.
Kenapa orang meninggal saya datang, tapi di hari yang lain, tapi di hari yang saya punya pelayanan, tapi saya wajib mempunyai satu hal komitmen, tidak boleh. Kalau ada keluarga besar, itu namanya dispensasi, ya. Tapi saya lihat bagaimana saya melayani. Saya punya persekutuan doa yang baru berjalan 2 tahun. Sementara saya orang misionaris, penginjilan kemana-mana, walaupun saya tidak menikah. Ya, tapi saya tahu, hidup saya untuk memuliakan Tuhan bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi saya minta buat orang tua, ya, tulang, entah mama, entah siapapun, tolong pakai paradigma yang benar. Semua yang baik, semua yang manis, semua sedap didengar, dipikirkan itu bagi setiap kita. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Kita ada, kita hidup, kita mampu diberkati, bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya minta, ya, gembala, tulang, pembimbing rohani, di titik terakhirnya dia sudah membuat satu hal keputusan, tetap setia sampai akhir. Karena sekarang ini hamba Tuhan tidak bisa setia sampai akhir. Ya, karena apa? Melihat kondisi dan keadaannya. Di sisi terakhir saya lihat tulang saya masih bisa khotbah walaupun matanya tidak bisa melihat. Saya bangga. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, benar gak? Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Mau gak bagi setiap kita mendapatkan satu hal mahkota kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan? Makanya seperti firman Tuhan katakan apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur Daud katakan hanya keselamatan di dalam Tuhan, tidak ada yang lainnya. Mazmur Daud waktu dipanggil, dia boleh lari, tapi dia tetap taat. Jadi saya minta buat setiap jemaat, buat yang menyaksikan streaming, jangan berhenti sampai di sini melayani Tuhan, sampai kita menutup mata. Jadi saya bangga, opung saya tutup mata tetap setia. Tulang gembala saya, pembimbing rohani saya, sampai tutup mata tidak menyangkal siapa Yesusnya. Kadang orang berkata, Tuhan saya cinta engkau, bohong. Di titik permasalahan, di titik kehidupan, kadang manusia bisa berbalik 160 bukan 180 derajat. Seperti Mazmur juga katakan apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana yang Tuhan minta bagi setiap kita di akhir-akhir zaman ini jarang kita temukan. Karena apa? Keegoisan. Karena apa? Kondisi keadaan COVID-19 ini, semua orang menyelamatkan dirinya. Apalagi dalam hal memberi, apalagi untuk bertemu dengan banyak orang. Takut apa? Terkapar COVID. Saya puji nama Tuhan, ya. Keliling lintas daerah selama masa pandemi hampir 3 tahun, sampai hari ini tidak ditemukan lasma terkapar COVID. Walaupun 3 kali orang kena COVID di samping saya, setelah saya bertemu baru berpisah hitungan jam, dia katakan apa? Bu, saya kena COVID. Saya cuma bilang apa? Tuhan, kalau kehendakmu saya kena COVID, apa adanya. Ternyata saya tes negatif. Sampai hari ini saya pulang naik kereta, dites hasilnya negatif. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu mencintai nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Jadi biar firman Tuhan pagi hari ini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4, ya, di dalam kita menghitung waktu dan masanya. Ada waktu kita dalam kandungan orang tua, ada waktu kita dalam masa kanak-kanak, ada waktu kita dalam masa pendewasaan, ada waktu kita hal pernikahan, ada waktunya mempelai. Kita dijemput Tuhan di awan.
Siapa yang mau seperti Pak Gembala menyelesaikan sampai akhir? Boleh saya minta mengangkat tangan? Kalau mau tetap setia sampai akhir, jangan tanggung-tanggung topang Ibu Gembala di tempat ini. Ya, saya minta nanti Andre untuk bapaknya siapa? Aden, untuk Noel kalau butuh sesuatu hal komunikasi saya siap. Ya, karena untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, ada apapun kita jangan menutup, kita harus terbuka. Jadi kapanpun yang tulang meminta Lasma untuk melayani di gereja ini, Lasma siap. Ya, saya akan sumbang lagu buat tulang dan gembala kekasih. Boleh Bapak Aden? Kita akan pujian sering ku tak mengerti jejakmu Tuhan ya. Ya, ini sebenarnya untuk kita semua, mungkin Bere atau anak yang mau silakan maju, kalau tidak ya di bangku saja. Tapi ini sebenarnya undangan untuk anak dan Berenya, boleh maju ke depan kalau memang untuk penghormatan terakhir untuk Bapak ataupun tulang. Ajaran maju. Memang banyak pada di luar semua. Ya, kita lihat. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nampak seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nampak seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Padaku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengembang, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengembang, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Ini lagu bagaimana kita melihat seiring jalan hidup kita nggak mengerti. Ya, berarti tulang saya di sini sudah selesai, sudah happy. Jadi kalau kita tangisi itu salah. Harusnya tulang ini yang menangisi jemaat yang ada di sini. Karena apa? Sudah berbahagia. Jadi
kita yang ada di sini saya minta ya tetap bersuka cita. Mengenang boleh, untuk bersedih nggak boleh. Ya, saya bersyukur bahwa setiap seberapapun kita yang ada di tempat ini, saya lihat cuman tangis sebentar, ya, tidak dengan larut-larut. Sedikit saya sebelum tutup saya beri pengumuman bagi setiap jemaat yang mau ikut ke Pondok Rangon. Kami dari pihak keluarga dan gereja menyiapkan 1 kendaraan bus, ya, pergi ke Pondok Rangon dan tiba juga di sini. Jadi biar segala sesuatunya yang mau ikut silakan. Nanti busnya parkir di depan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita pada ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan yang terbaik. Kita akan berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang mengajari kami umat-Mu percaya dan memberi bagian yang terbaik yang memuliakan nama-Mu. Kami percaya olehnya nama Tuhan yang dipermuliakan dan hidup kami juga akan diberkati. Terima kasih Allah yang setia. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, petugas kolektor ada yang sudah mempersiapkan diri. Kita nyanyikan seluruh pujian kekuatan kehidupan. Kekuatan hidupku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat sekalian, terima kasih untuk persembahan yang sudah dibawa dan diberikan kepada Tuhan. Sebagai persiapan prosesi klimaks penutupan peti jenazah pada pagi hari ini, yang pertama saya mau memastikan apakah petugas sudah siap. Petugas yang akan menutup peti sudah siap. Oke, nanti dipersiapkan ya. Tapi petugas untuk penutup peti sudah siap. Oke, baik, puji Tuhan. Sebelum semuanya akan berakhir, nanti kita akan memberi penghormatan terakhir dan menuangkan minyak di sekeliling tubuh Bapak Gembala, ya, sebagai sebuah pesan cinta kasih kepada orang yang kita hormati, orang yang kita kasihi. Nah, nanti dalam prosesi ini tentu petugas akan masuk dan membawa peti keluar. Jadi Bapak Ibu jemaat, harap maklum, kita akan memberikan ruang gerak yang longgar. Ruang gerak yang longgar di tengah, ya. Nah, baik, sebelum semuanya akan berlangsung,
Mari kita akan lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 sebagai pengantar saya akan baca. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama. Allah adalah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ayat 3 dan ayat 4-nya sampai ayat 6 saya akan baca. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Ini hakikat kita. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghancurkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kita akan nyanyikan satu pemujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Katakan Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur. Yang mengerti tetesan air mata. Tetesan air mata. Walau segala bentuk yang melupakan Tuhan Yesus setia. Untuk keluarga yang ditinggalkan, seperti pesan yang sudah disampaikan pada hari pertama, hamba-hamba Tuhan hadir memberikan kekuatan. Dan ini hari terakhir kita mengantarkan melepas jenazah. Sekali lagi, duka cita adalah bagian yang wajar dalam kehidupan manusia. Tetapi Alkitab berkata satu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan itu satu sukacita yang kekal. Karena kebersamaan kita dengan kekasih-kekasih kita yang percaya di dalam Yesus Kristus itu bersifat selama-lamanya. Di muka bumi tadi 70 atau 80 tahun kalau kita kuat ya aman, ya. Tapi nanti di kekekalan selama-lamanya. Amin ya. Karena itu biarlah lagu ini kita nyanyikan dengan rasa syukur dan mengingat bahwa Tuhan yang baik itu yang juga terus mencintai kita ada di tengah-tengah kita. Saya mengundang keluarga yang pertama-tama untuk boleh bersama dengan saya berdiri di depan jenazah dan kita akan menuangi minyak, memberikan penghormatan sampai jemaat kita menyanyi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
wanita yang meminyaki engkau sebagai proses persiapan pengunduranmu. Gerejamu melakukan bukan hanya sebagai sebuah ritual. Kami melepas orang-orang yang kami kasih dengan sebuah pesan. Kasih Allah, kasih Kristus, kami menyertai. Tuhan Yesus menyertai anak, Tuhan Yesus menyertai anak. Tuhan meneteskan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Silakan keluarga dekat, anak, mantu, susu, selalu memanggilmu. Di sebelah kaki di ujung boleh rasa tetesan air mata, tetesan air mata. Sementara itu bangku-bangku warisan tengah boleh dilipat, mengamuk dan gelombang menerbang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita. Nanti kita akan tutup dalam doa berkat. Baru kita akan berpisah satu dengan yang lainnya menuju mobilnya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Mengamuk dan gelombang menerbang. Tuhan Yesus setia. Mari bersama-sama katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Untuk beberapa saat setelah keluarga, jemaat atau pekerja hamba Tuhan, saya silakan dan nanti kita akan tutup dan kita akan doa bersama. Tetesan air mata, badai menabur dan gelombang menerbang. Tuhan Yesus setia. Kaulah Tuhan yang punya hamba-hambamu. Engkaulah Tuhan yang mengerti batas akhir hidup kami. Engkaulah Tuhan yang mengetahui perjalanan masing-masing kami. Hari ini Tuhan, kami akan menghantar kekasih kami, jenazah orang tua kami, kepada peristirahatan yang terakhir. Kiranya Tuhan, Engkau mengiringi, menyertai kami. Mari sekali lagi kita nyanyikan Tuhan Yesus setia. Dan setelah lagu ini kita akan mengizinkan petugas yang akan menghantarkan jenazah kepada mobil. Kita nyanyikan kembali Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita.
Tuhan Yesus setia. Segala sesuatu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan, kita akan berdoa berkat. Sementara tidak mengapa keluarga mendampingi jenazah di sisi peti, kita akan menuntut dalam doa berkat. Allah yang maha besar, Tuhan yang maha setia, Engkau yang membawa kami dalam tahun-tahun hidup kami, yang sudah mengantarkan kami di hari yang mulia berharga ini. Kami melepas kekasih kami, ayah kami, gembala kami kepada peristirahatan yang terakhir. Kiranya hamba-Mu berdoa, kasih karunia dan anugerah-Mu yang menyertai acara kami selanjutnya di pemakaman. Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Luhut Panggabean yang akan memimpin selanjutnya. Engkau mengurapi dan menyertai seluruh para pelayan-Mu Tuhan. Biar tidak satu orang pun kami kehilangan harapan, tetapi di dalam duka cita sekalipun kami diteguhkan, dikuatkan. Kami mengucap syukur. Inilah penghormatan kami yang terakhir. Kami meminyaki, kami melepaskan bahkan dengan air mata, tapi kami juga melepaskannya dengan keikhlasan. Berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai sekalian engkau yang percaya dalam sidang perkabungan pada hari ini, dan menyertai selanjutnya dalam pemakaman di pekuburan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Baik, keluarga dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih akan mengiringi dan mengantarkan ke kuburan. Biarlah dalam damai sejahtera Tuhan, kita mengizinkan petugas yang akan menutup peti. Pergelatkan kita ya, bersertai. Silakan beri ruang untuk petugas. Perlahan saja. Kiranya Ambil maskernya, Yon.
biar para petugas saja yang mungkin lebih mengerti. Kita keluarga boleh menempati masing-masing kendaraan yang mungkin sudah dipersiapkan. Silakan biar petugas saja, Mbak Ina, mereka lebih paham.